Shalom Bapak Ibu Saudara, saat ini bersama saya Pendeta Roli Igir akan mengajak Bapak Ibu semua untuk merenungkan kebenaran firman Allah yang saya percaya akan memberkati kita semua karena firman Tuhan terus membuat kita bertumbuh. Di dalam surat Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus ayat yang ke-8 mengatakan, ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekali lagi, ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, ayat ini memberikan sesuatu kekuatan bagi kita untuk bagaimana kita melihat Allah melalui Yesus Kristus terus meneguhkan kita semua, terus memberikan kekuatan kepada kita semua. Kalau kita mau mempelajari, merenungkan istilah atau frasa yang menyatakan ia akan meneguhkan, saya percaya kita dapat memiliki beberapa prinsip-prinsip yang penting di dalam frasa ini. Bagaimana Allah melalui Yesus Kristus akan meneguhkan kita, akan meneguhkan Bapak Ibu semua, meneguhkan umat Allah untuk mengarah kepada kesetiaan, mengarah kepada kehidupan yang tidak bercacat celah. Hal yang pertama di dalam frasa ia akan meneguhkan dapat dipahami sebagai ia akan membuat saudara tetap berdiri teguh. Ia akan membuat saudara tetap berdiri teguh. Saya percaya juga bahwa setiap pribadi yang percaya kepada Yesus Kristus, setiap pribadi yang terus berharap kepada Tuhan Yesus Kristus memiliki berbagai macam tantangan, berbagai macam hal yang dapat menggoncangkan, yang dapat membuat ia jatuh, yang dapat membuat ia mengalami suatu goyah kehidupan, yang goyah di dalam perjalanan kekristenannya. Tetapi ketika kita betul-betul mengerti akan firman Tuhan, kita mengetahui bahwa Allah itu, kita mengetahui bahwa Yesus Kristuslah yang akan membuat kita tetap berdiri teguh. Yesus Kristus yang akan terus membuat kita berada pada satu titik yang mana pada waktu angin badai, pada waktu kesulitan masalah datang, ia yang akan membuat kita tetap berdiri teguh. Berdiri teguh berarti kita mungkin masih tetap mengalami suatu posisi yang bergoyang. Tetapi pada waktu kita berada di dalam kondisi yang hampir jatuh, hampir rapuh, Allah tahu bagaimana membuat kita teguh, bagaimana membuat saudara tetap teguh. Ini bukan kekuatan kita. Saya tahu bahwa kita pasti mendorong diri, bertanggung jawab untuk tetap bagaimana tetap berdiri teguh. Tetapi keberhasilan kita di dalam berdiri teguh di tengah-tengah situasi yang sangat sulit, di tengah-tengah situasi yang sangat rumit, Allah tahu bagaimana membuat saudara tetap berdiri teguh. Ya, karena situasi, karena keberadaan di sekitar kita, keberadaan di sekitar di mana saudara kerja, keberadaan di sekitar di mana saudara melayani, keberadaan di sekitar di mana saudara studi. Saya percaya masih ada banyak hal yang berusaha untuk menggoncangkan saudara. Tapi jangan khawatir, karena firman Tuhan mengatakan ia akan meneguhkan kamu. Allah menciptakan kita, menciptakan saudara, menyelamatkan kita semua. Bukanlah Allah yang langsung membiarkan kita semua. Ia bukanlah Allah yang setelah menyelamatkan kita dari dosa, menyelamatkan saudara dari maut, lalu dia membiarkan. Ia memiliki suatu kehidupan, suatu hal yang membuat kita harus bertahan, harus teguh berdiri di tengah-tengah kesulitan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara,
Frasa yang menyatakan ia akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya adalah suatu karya Allah. Allah yang memiliki kuasa untuk saudara tetap berdiri. Allah yang memiliki kuasa untuk membuat saudara tetap berada pada posisi di mana Ia mau. Jikalau Allah membiarkan kita, membiarkan saudara di dalam kondisi-kondisi yang sulit, mungkin saudara tidak akan pernah mampu untuk berdiri teguh. Oleh karena itu, firman Allah melalui Rasul Paulus memberikan suatu pemahaman yang sangat-sangat memberi kekuatan bahwa Allah lah yang benar-benar yang akan membuat saudara berhasil tetap berdiri teguh. Kegoncangan pasti ada, tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan pasti akan terus datang. Tetapi Tuhan tahu persis, Bapak Ibu Saudara, bagaimana membuat kita tetap berdiri teguh. Karena tekanan, frustrasi, bahkan ada hal-hal yang membuat saudara mengalami kebingungan. Seolah-olah batin saudara merasa saudara tidak akan mampu sampai pada kesudahannya. Jangan pernah khawatir, jangan pernah berpikir bahwa saudara tidak akan sampai pada kesudahannya. Karena firman Allah dengan jelas menyatakan bahwa Allah atau Yesus Kristus yang akan membuat saudara tetap berdiri teguh di hadapan Tuhan. Ia tahu bagaimana mengangkat saudara dari posisi yang dapat membuat saudara tergeletak. Dia tahu bagaimana mengangkat. Dia tahu bagaimana memberi suatu kekuatan untuk memegang tangan saudara, memegang kehidupan saudara, memegang hidup kita untuk benar-benar tetap teguh berdiri. Ini adalah hal yang pertama di dalam frasa ia akan meneguhkan. Berarti ia akan membuat saudara tetap berdiri teguh. Kegoncangan mungkin ada, tetapi saya percaya bahwa keteguhan tetap akan dilakukan oleh Allah untuk membuat kita tetap bergantung kepada Dia. Jikalau kita pakai kekuatan kita, maka kita tentu akan merasakan sesuatu hal yang membuat kita pasti mudah jatuh. Tetapi pada waktu kita memegang tangan Tuhan, mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh, Allah tahu persis bagaimana meneguhkan kita, bagaimana meneguhkan saudara. Sedangkan yang kedua adalah frasa ia akan meneguhkan, berbicara mengenai ia akan membuat saudara tetap bertahan dalam iman. Ada banyak pengajaran, ada banyak cerita-cerita tentang ajaran-ajaran yang sangat tidak berdasarkan iman Kristen. Ajaran-ajaran yang menggoncangkan saudara untuk meninggalkan iman kepada Kristus Yesus, meninggalkan iman kepada Yesus Kristus. Ajaran-ajaran yang berusaha untuk mengelabui saudara. Mungkin saudara mengatakan bahwa saya tidak memiliki pemahaman teologi yang baik. Saya tidak memiliki argumentasi demi argumentasi. Saya takut jangan sampai iman saya goncang, iman saya tidak bertahan, sehingga saya rapuh, sehingga saya meragukan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata bahwa ia akan meneguhkan saudara sampai saudara tetap bertahan menuju kepada kesudahan yang ditentukan oleh Tuhan, di mana ia akan tetap membuat saudara tetap bertahan, tetap berada pada posisi bertahan di dalam iman. Kita tidak bisa dengan kekuatan kita untuk tetap beriman kepada Allah. Kita tidak bisa dengan kekuatan kita untuk tetap percaya kepada Allah. Allah tahu bagaimana membuat saudara tetap bertahan di dalam iman. Berbagai macam ajaran apapun yang mencoba-coba untuk mengelabui kebenaran, memperkosa kebenaran, memutarbalikkan kebenaran, sebagaimana iblis pada waktu di Taman Eden berusaha memutarbalikkan kebenaran di hadapan manusia pertama. Tetapi Tuhan tetap juga, meskipun mereka mengalami suatu didikan Tuhan yang keras, tapi melalui Kristus Tuhan tetap memanggil mereka. Itu sebabnya kita tidak perlu takut dengan berbagai macam ajaran. Kita tidak perlu takut dengan berbagai macam pemikiran-pemikiran filsafat, pemikiran-pemikiran yang datang dari ajaran-ajaran yang membuat saudara ragu akan firman Allah. Tuhan tahu persis bagaimana membuat saudara tetap beriman kepadanya. Itu sebabnya teruslah menggali firman Allah, teruslah membaca firman Allah, karena iman
timbul dari pendengaran akan kebenaran firman Allah. Dan yang ketiga adalah frasa yang bicara mengenai ia akan meneguhkan di dalam surat Paulus ini kepada jemaat Korintus pasal 1 ayat yang ke-8 ini menyatakan bahwa ia akan membuat saudara tetap setia. Kesetiaan sebenarnya bukan usaha total hidup kita. Kesetiaan adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada saudara. Kesetiaan adalah potensi, kemampuan yang Tuhan berikan kepada saudara, sehingga Dia tahu persis bagaimana memimpin saudara, memimpin kita semua untuk tetap setia mengikuti Yesus, tetap setia bertahan, tetap setia hidup di dalam keteguhan iman, tetap setia untuk hidup di dalam keyakinan yang kokoh kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Karena Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Ia tahu membuat saudara bagaimana tetap setia di hadapannya. Ia terus membeberkan kebenarannya. Ia terus menyatakan Roh Kudusnya untuk terus berbicara di dalam hati saudara untuk melindungi. Firman Tuhan mengatakan bahwa saudara tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah, sehingga Allah akan membuat engkau setia, sehingga pada waktu engkau sampai kepada suatu kesudahannya, maka saudara dapat berkata, ini bukan kuat dan gagahku, ini adalah anugerah Allah yang membuat saya tetap berdiri teguh, membuat saya tetap berada di dalam iman kepada Yesus Kristus, dan membuat saya tetap setia di dalam kuasanya, di dalam kekuatannya, di dalam iman kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.